Kalau lagi berjerawat nih dok, apakah kita boleh pakai retinol? Oke, kalau dengan penggunaan tranexamin acid, apakah bisa dok untuk menghilangkan node flek hitam ini? Kalau pakai skincare tapi nggak ada hasilnya sampai lama tuh, kenapa ya dok? Halo Sister Unbrother, pada episode Tanya Dokter kali ini, Master akan menemani Sister Unbrother di rumah dalam beberapa menit ke depan. Tentu saja Master tidak sendirian, Master telah ditemani oleh dokter estetika kita yang cantik bernama Dr. Nia Ayu, SPDPE. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Master. Oke, di segmen ini aku mewakili Sister Unbrother nih dok. Ada sekitar 5 pertanyaan yang ditanyakan di kolom komentar dan DM sosmed Teraskin. Sudah siap dok untuk pertanyaannya? Siap, ayo. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya dok. Ini kita dapatkan dari komen Sister di Instagram Teraskin. Produk yang ada kandungan retinol, apakah aman dipakai setiap hari dok? Sebenarnya retinol itu memang targetnya kita pakai setiap hari. Harusnya sih aman. Tapi resiko dari retinol ini memiliki resiko iritasi. Sehingga kita perlu adaptasi dalam pemakaiannya. Dimulai dengan 2-3 hari dulu seminggu. Jika sudah aman, tidak ada reaksi perih, gatal, dan lain-lain, boleh ditingkatkan sampai setiap hari penggunaannya. Oke, begitu ya Sister Unbrother. Jadi harus bertahap. Yes. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Ya. Kalau lagi berjerawat nih dok, apakah kita boleh pakai retinol? Boleh, karena memang pengobatan jerawat itu lini pertamanya menggunakan vitamin A atau retinoid. Dan salah satu skincare yang mengandung golongan retinoid adalah retinol. Penggunaannya boleh dilakukan di malam hari di seluruh wajah, bukan hanya di daerah yang jerawatnya saja. Oke, begitu ya Sister Unbrother. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Aku udah mulai muncul flek hitam nih. Lalu kira-kira apakah bisa dihilangin gak ya? Ya, flek ini memang keluhan sejuta umat ya. Semua pasti pernah mengalami flek. Nah, kalau flek yang biasa terjadi itu biasanya karena penuaan dan sinar matahari. Untuk menghilangkannya perlu ingredient atau isi dari skincare yang mengandung brightening agent gitu ya. Biasanya bisa mengandung niacinamide, bisa mengandung alpha-arbutin ataupun kojic acid. Jadi kita perlu mengoleskan produk-produk brightening agent ini untuk perlahan memudarkan flek hitam ini. Tapi selain menghilangkan, kita juga perlu mencegah agar si flek ini nggak tambah banyak. Jadi yang terpenting adalah penggunaan sunscreen untuk mencegah flek bertambah tebal. Oke, kalau dengan penggunaan tranexamin acid, apakah bisa dok untuk menghilangkan node flek hitam ini? Bisa banget, itu juga salah satu jenis brightening agent lainnya. Oke, baik. Begitu ya Sister Unbrother untuk penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan keempat. Kalau pakai skincare tapi nggak ada hasilnya, sampai lama tuh, kenapa ya dok? Nah, ini yang harus difahami. Kita mesti sama-sama menyamakan ekspektasi dalam penggunaan skincare. Namanya skincare kan boleh dipergunakan secara bebas tanpa perlu konsultasi rutin ke dokter. Sehingga fungsi si kategori skincare ini adalah mempertahankan fungsi kulit normal. Jadi hasil yang diharapkan pun tidak instan, tapi bertahap perlahan-lahan. Tapi tentu keunggulan dari skincare ini tidak punya banyak efek samping seperti obat dokter begitu. Memang perlu waktu untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Kalau paling lama nih dok, penggunaan skincare itu bisa berapa lama ya sampai kita dapat hasil yang maksimal? Namanya skincare sih saya mengsarankan untuk terus dipakai sebagai bentuk perawatan. Nah, hasilnya perlahan-lahan tergantung dari keadaan kulitnya itu sendiri. Kalau misalnya fleknya tebal seperti melasma, tentu tidak bisa hilang sempurna dengan skincare. Tetap perlu penambahan krim-krim yang bersifat obat. Begitu. Ke dokter ya. Iya. Ke dokter kalau itu permasalahannya sudah sangat besar. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir nih dok, pertanyaan kelima. Kalau kulit kita jadi kering dan banyak bekas jerawatnya, bagaimana cara untuk merawatnya?
Oke, kalau kulit kering biasanya itu ada gangguan atau perubahan skin barrier. Jadi kita mesti menambahkan produk-produk yang akan memperbaiki skin barriernya. Misalnya itu yang tergolong dalam moisturizing. Bahan aktifnya biasanya ada ceramide dan hyaluronic acid. Kemudian kalau bekas jerawat, kita mesti tahu dulu bekas jerawatnya apa nih. Kalau bekas jerawat hitam atau yang disebut hiperpigmentasi pasca jerawat, maka perawatannya sama dengan flek-flek yang tadi. Sedangkan kalau eritema pasca jerawat atau kemerahan pasca jerawat, maka kita perlu menambahkan bahan-bahan aktif yang mengandung tranexamic acid misalnya. Dan satu lagi, bekas jerawat yang banyak itu bopeng ya. Kalau bopeng itu biasanya tidak bisa diobati dengan skincare saja. Jadi jangan termakan overclaim skincare yang bisa mengobati bopeng. Perlu penanganan dengan tindakan dokter untuk bopeng tersebut. Oke. Nah, Sister dan Brother, semoga terjawab semua ya pertanyaannya, dan terima kasih dokter. Sama-sama. Sudah menjelaskan semua pertanyaan dari Sister dan Brother. Sampai ketemu di Tanya Dokter selanjutnya. Bye-bye.